Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji kinerja dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, saya Arif Abdul Aziz. Saya adalah seorang guru di SMK Ponpes Manbal Ulum Duku Puntang, sekaligus saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 angkatan 1 di LPTK UIN Sibersyah Nurjati Cirebon dengan NIM 2024306170. Pada hari ini Kamis 17 Oktober 2024 saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Ponpes Manbal Ulum pada kelas 12 Bisnis Digital dengan materi pernikahan dalam Islam. Berikut ini uji kinerja saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca suratul Fatihah, di mana Fatihah ini supaya kalian dimudahkan, dilancarkan, dan ilmunya bermanfaat. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Baik, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah, sebelum masuk ke dalam pembelajaran, sepertinya ada yang tidak hadir nih ya. Nah, kita absen terlebih dahulu, total 24. Adi Ramdhani hadir, Aldi Saputra, Aldo Morena, Alifandra. Baik, ada 3 orang yang sedang alpa atau yang sedang sakit. Kita doakan semoga yang sakit dan yang tidak hadir, yang kita coba doakan semoga yang sakit diberikan kesehatan dan yang tidak hadir semoga diberikan keselamatan sehingga dia bisa hadir di esok hari. Baik, yang sudah kita pelajari minggu kemarin bahwa Bapak sudah menanyakan atau sudah berbicara mengatakan bahwa hari ini adalah kita masuk ke dalam bab selanjutnya, yaitu proses pernikahan dalam Islam, di mana proses pernikahan dalam Islam ini ada beberapa hal yang ingin Bapak tanyakan. Nah, dalam proses ijab, sebelum kita masuk ke dalam proses ijab qabul, nah ketika kalian itu masuk ke dalam proses bab pernikahan, itu nanti akan ada tahapan-tahapan di mana tahapan-tahapan seorang laki-laki dengan perempuan itu masuk ke dalam tahapan proses dalam Islam itu namanya khitbah. Khitbah atau bahasa populernya apa? Khitbah. Bahasa populernya apa? Apa khitbah? Antara laki-laki membawa sesuatu ke dalam perempuan, apa? Lamaran, tunangan, apalagi khitbah itu yang kalian ketahui. Lamaran, tunangan, seserahan, ngiket, bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Apalagi? Pasrahan. Pasrahan beda. Pasrahan seserahan itu beda pas proses hari H. Hamin 2 atau Hamin 1. Ya, dimana ketika sudah mengkhitbah seseorang, kalian contoh, siapa yang contoh? Hilal. Karo Isma. Hilal sedang mengkhitbah Isma. Contoh kecilnya. Ya, ya Bang. Hilal mengkhitbah Isma. Nah, ketika Isma sudah dikhitbah, ya, Isma sudah dikhitbah, sudah dilamar oleh Hilal, sehingga proses pengikatan itu sudah diketahui antara dua belah pihak, antara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan. Anwar teka, ya orang ketiga. Waduh, Anda tersinggung. Anwar teka,
datang untuk mengkhidbah Isma. Apakah si Isma tersebut itu adalah sudah dikatakan apa namanya itu sah untuk menerima atau tidak? Belum. Maksudnya adalah gini. Maksud saya itu gini. Apakah dari pihak keluarga Ismanya itu menerima khidbah Anwar atau tidak? Itu. Tidak. Kenapa? Nggak apa-apa. Karena sudah ada hilal. Ya, itu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, Pak, ada yang mengatakan bahwa ketika ijab kabul itu saya terima nikah dan kawinnya. Nah, di sini dua konotasi yang berbeda arti tapi sama. Nikah dan kawin. Apa perbedaannya? Kalau nikah tuh kan ini apa sah menurut pemerintah atau agama. Kalau kawin itu sah menurut agama tapi tidak sah menurut pemerintah. Bukan sih. Apalagi sok tidak Pak? Priben. Kalau nikah itu ikatan perkawinan. Kalau kawin proses membentuk keluarga. Proses membentuk keluarga Dengan lawan jenis. dengan lawan jenis. Iya. Berarti secara tidak langsung tumpang tindih. Tumpang tindih. Ya, apalagi? Apalagi? Oh gitu sih. Apalagi? Ada kutip ya. Kawin kegiatan sesudah nikah, Pak. Kawin kegiatan. Banyak hilal lagi sudah nikah tuh. Banyak bisa mengaji, Iya. sholat bareng, sholat berjamaah. Oke, lanjut. Peta konsep di sini kita akan belajar tentang menganalisis makna dan ketentuan pernikahan dalam Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Di mana kita akan belajar tentang akad nikah dalam pernikahan, macam-macam pernikahan dan hikmah dalam pernikahan. Nah, di sini dalil tentang pernikahan dalam Islam. Siapa yang bisa baca? Sok. Saya, Pak. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Nah, sadaqallahu adzim. Di sini kita sudah jelas bahwa dalil tentang pernikahan adalah Quran surat Ar-Rum. Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu. Jadi kalian itu kalau belum yakin dengan keadaan diri kalian, Pak, banyak Pak yang umur 40 belum menikah. Pak, banyak Pak umur 45 belum menikah. Karena dalam dirinya itu adalah belum meyakini bahwa ataupun belum ada keinginan untuk berumah tangga. Ya kan? Dimana nanti karena Allah sudah menganjurkan, sudah bernas bahwa mengatakan bahwa kita itu sudah ada pasangan-pasangannya agar kamu tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Oke, cinta dan kasih sayang. Lanjut, dalil tentang pernikahan dalam Islam yang kedua. Siapa yang ingin membacakan? Tadi kan sudah. Siapa lagi? Perempuan dah. Mangga, teriak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sadaqallahul adzim. Nah, di sini proses di mana awal tadi kita Quran surat Ar-Rum itu masuk ke dalam tahapan-tahapan
menjaga kasih sayang, dan di sini masuk ke dalam tahapan di mana manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan diri dari yang satu Adam laki-laki dan dia menciptakan darinya pasangan Hawa. Karena perempuan itu berasal dari tulang rusuk seorang laki-laki, sehingga ketika jodoh itu sangat misteri. Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan. Nah, proses yang tadi saya sampaikan adalah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Berarti proses kawin. Bertakwalah kepada Allah dengan namanya. Jadi ketika proses berhubungan badan, jangan main langsung nyelonong gelenggenek baik. Ada sedikit proses doa-doa tersendiri. Kalian ingin menanam padi hasilnya bagus, berarti harus sesuai dengan syariat terlebih dahulu, SOP-nya yang benar. Makna dan ketentuan pernikahan dalam Islam, di mana pernikahan atau nikah yaitu berasal dari bahasa Arab, yaitu an-nikah. Nikah secara harfiah artinya himpunan, kumpulan atau hubungan intim. Nikah secara syar'i adalah akad yang membolehkan hubungan intim dengan menggunakan kata angkah tuka. Ketika angkah tuka itu adalah proses di mana wali, proses ijab qabul, jawaz tuka wa angkah tuka. Nah, A, B, C, bin, bapak dan sebagainya, itu proses akadnya, atau bahasa kita hanya adalah saya nikah dan kawinkan saudara A bin bapak B dengan saudari C binti bapak D. Ya, dengan proses ataupun dengan akad dengan mahar bla 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 dibayar kredit. Contoh, iya kan? Pak, boleh tidak Pak? Boleh. Ya kan? Jawaz tuka, bener kan? Angkah tuka, wajawaz tuka. Nah, kata-kata angkah tuka, jawaz tuka, nikah dan kawinnya dalam proses akad itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Karena nikah dan kawin itu adalah satu sama lain yang saling bergantungan, atau terjemahan keduanya. Nikah menurut undang-undang yaitu adalah ikatan lahir dan batin. Lahir dan batin. Kita berbicara lahir dan batin. Lahir itu apa? Lahir secara jasad. Ya. Batin secara antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Hukum pernikahan, di mana ada beberapa hukum, ada mubah, wajib, sunnah, makruh, haram. Dalil tentang pernikahan sebagai syarat untuk melahirkan banyak keturunan. Itu surat An-Nisa ayat 1. Dengan pernikahan Allah memberikan kemampuan banyak ya, karena kemampuan itu sangat luar biasa. Pak, dalam prakteknya ketika kalian itu ingin menikah itu adalah jangan berpikiran bahwa nanti saya akan dinafkahi oleh apa ya. Kita berbicara rezeki. Proses rezeki itu Allah yang mengatur. Allah sudah mengaturnya. Di mana ketika dalam sebuah hadis Allah akan memberikan kemudahan dalam mencapai rezekinya itu ada 3 poin. Di mana 1 ingin menikah. Ya, yang kedua ingin mempunyai rumah. Yang ketiga anak atau keturunan, atau banyak anak banyak rezeki. Proses pranikah yang tadi sudah disampaikan adalah meminang atau khitbah, merupakan permintaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk melangsungkan pernikahan. Lanjut, mas kawin, pemberian yang wajib diberikan seorang laki-laki sebagai calon suami kepada perempuan yang akan menjadi istri. Rukun nikah ada 6. Islam pasti, baligh wis pasti, berakal sudah pasti, masa ngedan nikah. Sehat jasmani dan rohani sudah pasti,
laki-laki sejati wis pasti berumur 21 tahun. Ini apa namanya, saya belum update. Jadi sekarang yang update itu tahun 2021 tahun 2020 mengatakan bahwa umur 18 wali. Nah, Islam balik, berakal, merdeka, adil. Wali itu apa maksudnya? Orang tua dari pihak perempuan. Mohon maaf Pak, kita berbicara wali Pak. Wali itu orang tua kita. Wali, kita berbicara wali. Ketika mohon maaf, saya tidak berharap bahwa pas nanti ke depan orang tua tidak ada. Mohon maaf, mohon izin. Ketika tadi kasusnya adalah orang tua dari pihak perempuan itu sudah tidak ada, siapa yang menjadi walinya? Saudara kandung laki-laki. Nah, saudara kandung laki-laki adanya adik Pak, boleh tidak yang menjadi laki-laki? Boleh. Nah, adiknya belum balik Pak, masih cilik. Adik dari adik tersebut Pak. Oke. Omnya dari siapa? Omnya dari perempuan. Dari Perempuan ya. perempuan itu dari ibu atau dari bapak? Dari bapak. Berarti kakaknya bapak atau adiknya bapak. Oke, menjadi wali. Ya kan, saudara tiri laki-laki dari bapak, bukan dari ibu. Paman dari pihak bapak, ponakan dari pihak bapak, anak laki-laki dari paman, sepupu. Nah, hakim ini wali mujbir maksudnya. Kalau ini tidak ada, berarti terakhir adalah wali mujbir atau hakim atau tokoh masyarakat. Peran pengganti. Sampai sini ketika wali ada tanyakan? Cukup dimengerti. Rukun nikah 2 saksi tadi mau. Saksi bebas. Yang penting lanang. Ya. Mau lewat dibuka apa ya Pak? Mau lewat kan berapa apa? Iya. Aduh. Syarat ijab. Baik. Sampai sini ada yang tanyakan? Kalau tidak ada yang tanyakan, kita masuk ke dalam posisi pembagian kelompok. Nanti pembagian kelompok itu kita akan bagi menjadi 4 kelompok, di mana masing-masing kelompok 4 orang. Kalian buat suatu koordinator atau satu yang menjadi pemimpin, sehingga ketika nanti sudah dibuat kelompok, kalian bahas tentang ada 4 amplop, di mana amplop itu berisi pertanyaan, kalian isi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ketika selesai, masuk ke dalam tahap presentasi. Sok, dari siapa dulu? Hilal dulu. Hilal. Palebe. Aku di sini. Ini aja nih, dari sini. Ini nggak bisa. Yang tengah. Klik, ini bebas ya? Klik kanan. Nah, Hasmi, nah nanti menunjuk berarti Sania, itu kelompok 1. Ya. Tulis. Remove. Ayo. Lanjut. Sania kelompok 1. Ini kelompok 2 ya. Nggak kelihatan. Fahri kelompok 2. Ayo lanjut. Coba Rin, disebutin. Kelompok 1 siapa-siapa aja Rin? Kelompok 1 Sania, Tria, Buka, Naim, Dimas. Bebas. Seren, Dandi. Kelompok 3-nya Naura, Pasti, Rega, Hilal. Kelompok 4-nya Reza, Isma,
Anwar Nur. Sok, sesuai dengan kelompoknya. Masing-masing kelompok memilih amplop. Sok. Ngeklik maning. Oli nomor 1 ya? Iya, 1 Mbak. Nomor 1 ya. Nanti kan terakhir beli bisa Ki. Isma ta? Iya. Sok Isma coba. Isma nganain maning ta? Sok, kira Dandi 3. Isma dikitan ta? Kok beli milih maning? Ini. Beban. Isma berarti nomor 4. Oke. Di situ perhatikan ada 3 jawaban ya. Ya Pak, siap. Ada 3 jawaban di situ tuh. Kalau tidak salah tuh. Yang di bold itu adalah pertanyaan. Analisis, evaluasi, berikan argumen. Berarti 3. Ayo, kelompok 1 udah, kelompok 2 udah, Baca semua. 3 udah, kelompok 4 udah. Ayo sok, silakan kelompok 1 bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya, Mas. Iya. Salah satu syarat sahnya pernikahan adalah adanya saksi. Analisislah bagaimana peran saksi dalam pelaksanaan ijab kabul via media sosial. Evaluasi apakah keberadaan saksi virtual melalui media sosial dapat dianggap sah secara hukum. Perhatikan dulu semuanya. Ini adalah pertanyaan saksi via media sosial. Perhatikan ya, berarti ketika posisi saksi tidak tatap muka, tetapi saksi via media sosial, virtual call. Biasanya dilakukan secara video call. Sah-sah saja keberadaan saksi virtual melalui media sosial memiliki potensi sebagai alat bukti, namun perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Argumen yang mendukung fleksibilitas, kemudahan, inovasi. Argumen yang menolak aspek spiritual, legalitas, kualitas hubungan, verifikasi identitas yang lebih ketat, pemantauan proses akad nikah secara real time, penggunaan teknologi blockchain, peraturan yang jelas dan pengawasan yang efektif, peningkatan literasi digital. Ya, terima kasih. Baik, jadi ada pro kontra, ada diperbolehkan, ada tidak diperbolehkan. Nah, jadi tadi yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 sudah dijabarkan kelompok argumen yang diperkenankan atau tidak diperkenankan. Baik, cukup ya? Cukup. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2. Perbandingan antara nikah mut'ah dan pernikahan permanen seringkali menjadi topik diskusi. Bandingan kedua jenis pernikahan tersebut dari segi tujuan. Nah, ini adalah nikah mut'ah dengan nikah permanen yang asli. Ya, gimana? Dari segi tujuan, akad, hak dan kewajiban suami istri serta status anak. Analisis alasan mengapa nikah mut'ah dianggap kontroversi dan bertentangan dengan prinsip-prinsip keluarga dalam Islam. Bertentangan. Ya. Sok, gimana jawabannya? Nikah mut'ah adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan dengan jangka waktu tertentu dan akad tertentu. Dalam bahasa Arab, mut'ah berarti kesenangan atau kenikmatan. Menurut Islam, nikah mut'ah atau kawin kontrak hukumnya adalah haram dan batil. Hal ini karena nikah mut'ah tidak sesuai dengan tujuan pernikahan, yaitu membangun rumah tangga dan merugikan pihak perempuan. Tujuan
Nikah permanen, membangun hubungan keluarga yang langgeng dan stabil. Nikah mut'ah, tujuan nikah mut'ah memenuhi kebutuhan sementara tanpa niat, tanpa jangka Panjang. Akad permanen diakui secara sosial dan resmi. Akad sementara dengan batas waktu otomatis berakhir tanpa perceraian. Hak dan kewajiban komprehensif termasuk tanggung jawab nafkah dan perawatan anak. Hak dan kewajiban terbatas dengan tanggung jawab emosional dan finansial yang lemah. Status anak. 4. Anak memiliki status hukum yang jelas dan hak waris. Status anak sering tidak jelas dengan hak-hak yang dipertanyakan. Nah, berarti itu status anak yang dipertanyakan berarti nikah mut'ah ya? Iya. Ya. Kontroversi nikah mut'ah. 1. Kurangnya komitmen. 2. Kesejahteraan anak. 3. Norma sosial. 4. Penyalahgunaan. Ya. Jadi secara keseluruhan nikah mut'ah dipandang tidak sesuai dengan prinsip stabilitas dan komitmen dalam keluarga Islam. Kesimpulannya, meskipun nikah mut'ah memiliki dasar dalam beberapa interpretasi Islam, banyak ulama dan masyarakat menggugurkannya tidak sesuai dengan prinsip keluarga yang komitmen dan perlindungan bagi semua anggota keluarga. Baik, nikah mut'ah itu ada beberapa hal yang harus diperkenankan, yang kalian paham. Yang jelas posisinya adalah nikah mut'ah diharamkan, kontroversi yang sangat luar biasa, hak asuh anaknya itu nanti tidak jelas, sehingga itulah hal-hal yang berkenaan tentang nikah mut'ah. Dan tanpa adanya perceraian sesuai dengan kontrak kita sudah disepakati 2 bulan tanpa adanya perceraian. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Baik, semuanya adalah hal-hal yang berkaitan tentang masalah perbedaan agama, nikah mut'ah, terus hukum saksi atau wali virtual, cara mengkhitbah dan yang lainnya. Itu adalah hal-hal yang berkaitan tentang pernikahan. Nah, masuk ke dalam tahap akhir, nanti akan ada post-test, di mana post-test ini Bapak sudah dikirimkan linknya ke Diva. Mangga silakan dikirim di grup, kalian nanti catat namanya, ya, catat nama dan nanti akan muncul di sini. Fahri bener pitu, Tria bener papat. Siapa ku? Baik, kita cukupkan. Terima kasih. Sudah semua? Mungkin itulah yang Bapak sudah ingin sampaikan adalah bab pernikahan. Nanti minggu depan kita akan masuk ke dalam hikmah pernikahan, di mana nanti ada hikmah-hikmah pernikahan dan hak tanggung jawab antara menjadi suami dan menjadi istri. Minggu depan kita akan membahas masalah itu. Ada pertanyaan sebelum Bapak cukupkan? Semoga kalian tidak puas dengan apa yang tadi Bapak sudah sampaikan, materi-materi, sehingga kalian bisa belajar kembali kepada orang yang setidaknya paham tentang masalah bab pernikahan, entah itu tokoh agama, baik itu ustadz maupun yang lainnya. Mohon maaf
Nah, di sini nilai yang terbesar adalah Dandi sama Reja. Berarti kalau yang misalkan posisi yang belum ada, berarti ada di bawah 10 besar. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam